Menyalakan rokok sambil mengemudi membahayakan sebab bisa mengalihkan konsentrasi pandangan pengemudinya. Ini terjadi pada truk bernomor polisi BE8576AUA. Bagian depan truk tanpa muatan ini ringsek akibat bertabrakan dengan truk batubara di Jalan Sumatera Lintas Tengah, Desa Belambangan Pagar, Kecamatan Kalibalangan, Lampung Utara, Senin siang. Kecelakaan bermula saat truk tanpa muatan ini sedang melaju dari arah Lampung Tengah menuju Kota Bumi. Menurut saksi, penyebab kecelakaan truk oleng dan masuk ke jalur lawan saat pengemudinya berkonsentrasi menyalakan rokok sambil mengemudi. Truk batubara yang jadi lawan tabrakan juga rusak parah. Ya kondisinya mobilnya begini ini Pak. Saya udah buang kiri masih kena. Kalau nggak api saya ini. Oleng ya? Mobilnya oleng, katanya ditanya lagi nyampe rokok, katanya mobilnya itu. Bapak dari arah mana? Dari sana, dari Kota Bumi. Lawannya? Dari Bandar Lampung. sana ya. Kok ada korban nggak Pak? Nggak ada. Oh. Paling supirnya dia aja yang luka-luka. Bapak bawa apa? Batubara. Kalau nggak salah itu kan mobil batubara tadi itu ngendarin lubang. Iya. Nah terus? Saya posisi agak ngebut lah, jelas kan. Nggak terlalu ngebut banget, agak ngebutan. Cepat dek, saya gitu ya, saya langsung lep gitu. Luka-luka nggak Bang? Ya, saya. Kecelakaan tidak merenggut korban jiwa, namun menyebabkan Ahmad, salah satu pengemudi truk itu, terluka. Kecelakaan juga mengakibatkan arus lalu lintas di jalur ini macet. Kedua truk berikut pengemudinya ditahan di Polres Lampung Utara. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Rumah gembong pencuri motor di Tanjung Karang Timur dan Panjang Bandar Lampung Senin dini hari digerebek polisi. Penggerebekan pertama di rumah Arfandi di Tanjung Karang Timur. Dari tempat ini polisi menyita 3 motor bodong, sejumlah komponen motor yang telah dipreteli dan belasan pasang plat nomor polisi. Dari Arfandi, polisi melakukan pengembangan ke rumah Fiter di Panjang. Polisi menyita sejumlah plat nomor polisi diduga dari hasil motor curian serta kunci T. Arfandi dan Fiter merupakan gembong pencurian motor di lebih dari 30 TKP di Bandar Lampung. Mereka menyasar motor yang diparkir di depan toko dan teras rumah. Motor hasil curian kawanan ini kemudian dijual dengan sistem bayar di tempat atau COD. Motor curian dipasarkan di media sosial. Yang kita temukan dijual melalui cash on delivery atau COD dari salah satu media sosial. Setelah itu kita dalami, memang kita menemukan bahwa kendaraan itu milik dari salah satu terlapor. Nah, yang selanjutnya kita melakukan penangkapan terhadap pelaku dan kendaraan yang hilang tersebut dan kita kembangkan ke penadahnya. Dari penadahnya kita mengamankan 5 kendaraan lainnya, 11 plat nomor yang berbeda serta beberapa bagian-bagian kendaraan bermotor yang mungkin diduga dari hasil kejahatan. Arfandi dan Fiter jarang menggunakan kunci T untuk merusak kontak motor yang dicurinya. Motor yang dicuri didorong dari TKP dan setelah jauh baru dinyalakan mesinnya untuk dibawa kabur. Dalaman rumah? Iya. Malam, siang, pagi? Malam? Iya. Berdua sama kawan kamu? Iya. Siapa yang tugasnya nyutik motor itu? Nggak pakai kita Kak. Nggak pakai T? Iya, kalau ada yang ikut setang kita orang patahin. Ada yang nggak ikut setang kita orang dorong. Cuman pernah pakai letter T? Nggak pernah sama sekali. Nggak pernah sama sekali? Iya. Jadi motor-motor yang geletak depan rumah? Iya. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu seorang tersangka lain yang masih buron berinisial T. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Facebook? Iya, nanti kita kejar ya. Puluhan pemuda yang terpergok akan balap liar di Jalan Desa Wates, Kecamatan Gadingrejo, Pringsewu, ditangkap polisi Minggu malam. Mereka digeledah pakaiannya untuk memastikan bahwa mereka tidak membawa barang-barang berbahaya seperti senjata tajam atau narkoba.
Beberapa pembalap liar berusaha kabur, namun mereka akhirnya menyerah karena jalan ini telah dikepung polisi. Saat diperiksa polisi, umumnya para pembalap liar melanggar aturan lalu lintas. Mereka tidak membawa STNK atau SIM dan hampir seluruhnya tidak menggunakan helm. 50 pemuda berikut motornya dibawa ke Mapolres Pringsewu. Setelah didata, para pembalap liar itu diperbolehkan pulang. Namun untuk mengambil motornya harus menunjukkan STNK dan BPKB. Dari jam 1, sekarang sudah jam 3 pagi, kita dari Polres Pringsewu atas perintah dari pimpinan untuk melaksanakan kegiatan rutin ditingkatkan, yaitu sasarannya termasuk anak-anak balap-balap liar dan orang yang nongkrong-nongkrong di tepi jalan. Jadi sampai subuh ini kita melaksanakan razia di jalan lintas barat di seputaran rest area Pringsewu. Seperti yang kita lihat ini masih anggota juga masih bekerja. Kita melakukan pengamanan terhadap sekitar 50 kendaraan bermotor yang tidak menggunakan helm, tidak membawa surat menyurat, sehingga kita lakukan penindakan berupa penilangan. Balapan liar di Jalan Desa Wates meresahkan karena mengganggu kenyamanan warga. Motor yang mereka pakai umumnya menggunakan knalpot bersuara berisik atau brong. Balapan liar juga berisiko memicu tawuran dan kecelakaan. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Warga sekitar wilayah tempat pembuangan akhir atau TPA Alam Kari, Kecamatan Kota Bumi, Lampung Utara protes karena kondisi TPA yang semrawut dan dibiarkan hingga beberapa pekan. Petugas sampah Dinas Lingkungan Hidup membuang sampah di depan pintu masuk TPA hingga menumpuk dan menimbulkan bau tak sedap sampai di perkampungan warga. Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin sampah akan mengganggu pemandangan dan kesehatan hingga mencemari sumur warga. Sangat terganggu, Pak, karena di sini imbasnya, apalagi kalau habis di ekskavator ya Pak ya, baunya tuh kemana-mana, terus menimbulkan beberapa banyak penyakit seperti batuk pilek, terus juga sumur di beberapa yang dekat sini menimbulkan tercemarnya sumurnya yang jadi kuning gitu Pak. Jadi untuk minum aja kadang mengambil di daerah warga yang di sana. Sudah 3 hari 4 hari yang lewat. Apa kita ngerasa terganggu, Bang? Terganggu sekali. Apa aja yang terganggunya tuh? Dari bau. Untuk air sumur sendiri kita, Bang, terdampak nggak, Bang? Terdampak. Apa dampaknya, Bang? Itu airnya hambar. Masih bisa dikonsumsi nggak, Bang? Tidak bisa untuk minum. Pihak Dinas Lingkungan Hidup mengklaim hal itu tidak disengaja, namun terpaksa karena alat berat untuk memindahkan sampah dari truk rusak. Armada kita, ekstra kita bisa, alat berat kita bisa dilihat sendiri, keadaannya lagi rusak dan kita lagi cari alatnya lagi dipesan. Alat berat kita ini ada berapa unit? Alat berat kita ada 2 unit. Satu jenis bulldozer. Satu jenis bulldozer, satu jenis ekskavator. Untuk pengoperasian sendiri di TPA ini, Bang, biasanya kita lakukan berapa kali, Bang, untuk penguraian gitu, Bang? Tiap hari. Tiap hari. Warga mendesak pihak terkait segera menyingkirkan sampah di depan pintu masuk TPA secepatnya supaya tidak mengganggu warga dan menyebabkan penyakit. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.